Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilistiana dari kelas 1D Prodi PGMI semester 1 Fakultas FTIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah bahwa pengetahuan ini berasal dari fakta. Pada tahap ini kita telah memberikan perhatian rinci pada sifat fakta observasi dan eksperimental yang dapat diangkat sebagai dasar dari mana pengetahuan ilmiah yang dapat diperoleh. Meskipun kita telah mengetahui atau melihat bahwa fakta-fakta tersebut tidak dapat ditetapkan secara langsung dan tidak langsung, maka kita berasumsikan bahwa fakta-fakta yang tepat dapat diperoleh dari sains. Kini kita harus menghadapi pertanyaan bagaimana pengetahuan ilmiah dapat diperoleh dari fakta-fakta tersebut. Ilmu pengetahuan berasal dari fakta dan juga dapat diartikan bahwa pengetahuan ilmiah dibangun terlebih dahulu karena menetapkan fakta-fakta dan kemudian memberi teori yang sesuai dengan fakta tersebut. Artinya, dengan adanya fakta, teori tersebut dapat dibuktikan sebagai konsekuensinya. Mendapatkan teori dari fakta induksi. Di sini kita perlu tekankan adalah dedukasi logis saja tidak dapat membuktikan kebenaran pernyataan faktual seperti yang digambarkan beberapa contoh. Logika yang bisa ditawarkan dalam hubungan ini adalah apabila premis-premisnya benar dan argumennya valid, maka kesimpulannya pasti benar. Namun, benar atau tidaknya premis-premis tersebut bukanlah sebuah pertanyaan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan logika. Akan tetapi, suatu argumen dapat menjadi dedukasi yang benar valid meskipun mengandung premis yang salah. Bisakah hukum ilmiah itu diturunkan dari fakta? Dengan pembahasan mengenai hakikatnya, maka dapat dengan jelas ditunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah tidak dapat diturunkan dari fakta. Ada hukum ilmiah tingkat rendah seperti contohnya logam memuai jika dipanaskan atau asam mengubah lakmus menjadi merah. Ini adalah pernyataan umum. Pengetahuan ilmiah selalu melibatkan pernyataan umum semacam ini. Situasinya justru akan berbeda jika menyangkut pernyataan observasi yang merupakan fakta dari hukum ilmiah umum. Pernyataan bahwa semua contoh pemanasan logam yang diketahui menghasilkan pemuaian dan pernyataan semua logam memuai bila dipanaskan adalah salah. Poin Lucas ini diilustrasikan dengan contoh yang agak menarik dan dikaitkan dengan Bettras-Russell. Ini menyangkut seekor kalkun yang pada pagi pertamanya di peternakan kalkun mencatat bahwa dia diberi makan pada jam 9 pagi. Setelah pengalaman ini diulangi setiap hari selama beberapa minggu, kalkun merasa aman dan menarik kesimpulan, yaitu saya selalu diberi makan pada jam 9 pagi. Sayangnya, kesimpulan ini terbukti salah ketika pada malam Natal alih-alih diberi makanan, tenggorokan kalkun malah dipotong untuk menjadi santapan. Selanjutnya, argumen-argumen seperti yang telah diilustrasikan tersebut mengenai pemuaian logam yang berangkat dari jumlah fakta khusus yang terbatas ke suatu kesimpulan umum disebut argumen induktif, berbeda dengan argumen logis dan deduktif. Ciri argumen induktif ini yang membedakan argumen-argumen yang logis dan deduktif. Yang membedakan dari yang deduktif adalah dengan melanjutkan dari pernyataan yang tentang suatu peristiwa ke peristiwa tentang semua peristiwa tertentu, mereka melampaui apa yang terkandung dalam premis-premis tersebut. Apa yang dimaksud dengan argumen induktif yang baik? Kini, pengetahuan ilmiah harus dipahami karena diturunkan dari fakta. Maka turunan harus dipahami secara induktif, bukan deduktif. Namun, ciri-ciri argumen induktif yang baik tuh gimana sih? Pertanyaan ini sangat penting karena jelas bahwa tidak semua generalisasi dari fakta yang dapat diamati dapat dibenarkan. Berdasarkan bukti yang tidak cukup, seperti ketika mungkin kita mengutuk pengaitan suatu karakteristik terhadap suatu kelompok etnis secara keseluruhan berdasarkan pertemuan yang tidak menyenangkan hanya dengan sepasang tetangga. Selanjutnya, yaitu salah satu cara untuk meningkatkan jumlah pengamatan dalam contoh-contoh yang disebut telah disimpulkan, yaitu dengan berulang kali memanaskan sebatang logam atau terus-menerus mengganti orang Australia mabuk malam demi malam dan mungkin pagi demi pagi.
Jelasnya yaitu daftar pernyataan observasi yang diperoleh dengan cara seperti itu akan menjadi dasar yang sangat tidak memuaskan untuk generasi masing-masing. Itulah sebabnya kondisi 2 diperlukan. Selanjutnya yaitu respon terhadap masalah ini. Hal ini menimbulkan masalah bagi versi yang cukup kuat yang menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah harus diturunkan dari fakta melalui induksi. Selanjutnya yaitu masalah lebih lanjut dengan induktivisme. Jika memang pengetahuan ilmiah kontemporer begitu saja, maka diakui bahwa sebagian besar pengetahuan mengacu pada hal yang tidak dapat diobservasi. Di sini kita mencari tahu bagaimana pengetahuan seperti itu bisa diakomodasi ke dalam posisi induktivitas. Generasi dari manapun atau dari apapun dari fakta mengenai dunia yang dapat diamati tidak akan menghasilkan apa-apa selain generalisasi mengetahui dunia yang dapat diamati dan mendapatkan konsekuensinya, yaitu pengetahuan ilmiah tentang dunia yang tidak dapat diobservasi tidak akan pernah bisa dibangun dengan penalaran induktif yang seperti telah didiskusikan. Selanjutnya yaitu mendapatkan teori dari fakta induksi. Contoh-contoh yang tidak perlu sepele akan menjadi rumit, namun peran dimainkan oleh observasi, induksi, dan deduksi pada dasarnya tetap sama. Premis sederhana 1, contohnya sebelumnya di sini digantikan oleh sejumlah hukum yang mengatur perilaku cahaya, yaitu hukum pemantulan dan pembiasan cahaya serta pernyataan tentang ketergantungan besarnya pembiasan terhadap warna cahaya. Hukum-hukum umum ini diturunkan dari pengalaman melalui induksi. Premis 2 dari contoh kita sebelumnya juga digantikan oleh rangkaian pernyataan yang lebih kompleks. Hal ini mencakup penegasan bahwa matahari terletak pada posisi tertentu di langit relatif terhadap pengamat di bumi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang pengetahuan ilmu. Jika ada kurang atau kesalahan, saya minta maaf. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.